Postulat segitiga kongruen. Ada 4, yaitu nanti SSS itu adalah sisi, SAS, sisi, sudut, sisi, kemudian sudut, sisi, sudut, kemudian terakhir adalah sudut-sudut sisi, ya, sudut-sudut sisi. Nah, 4 postulat ini yang nanti kita gunakan untuk menunjukkan bahwasannya sebuah segitiga itu kongruen. Kita lihat dulu postulat yang sisi itu memastikan bahwasanya kemarin syarat pada kongruen bentuknya sama, ukurannya sama. Maka di sini kita ketahui AB akan sama dengan DE, sama dengan BC sama dengan EJ, kemudian AC akan sama dengan BC. Ketiga syarat itu karena semua panjang sisinya sama, maka dia kongruen. Jadi kalau kita menemukan suatu bangun ukurannya sama plek, kemudian bentuknya sama, maka dia kongruen. Jadi seperti itu. Bentuknya sama, ukuran sisinya sama semua, maka dia kongruen. Nah, contohnya segitiga yang kongruen dengan sisi adalah yang gambar sebelah kiri. Kalau pada kalian sebelah ini ya, sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan saya. Nah, sebelah kiri tidak. Kenapa? Karena ukuran perbandingan ini akan berbeda. Panjangnya di sini tidak sama dengan yang di sini. Ukurannya berbeda, maka dia tidak kongruen. Oke? Postulat yang pertama berarti sisi. Nah, bagian yang bersesuaian apabila ada gambar yang berhimpit, maka berarti sisinya itu menjadi milik kedua-duanya. Maksudnya, kalau kita punya gambar kemudian berhimpit, maka gambar itu bisa kita pisahkan. Misal A, B, C, D. Ada gambar seperti ini. Ya, berarti gambarnya bisa kita pisahkan. Dia ada 2 segitiga. Gambar segitiga yang pertama adalah A, D, B. Gambar segitiga yang kedua adalah C, D, B. Ini siku-siku, panjangnya berarti sama. Di sini sudutnya sama. Maka setiap kali ada gambar yang gabung, teman-teman bisa pisahkan terlebih dahulu untuk mengecek dia kongruen atau tidak. Lebih mudah kita pisahkan untuk melihat dia kongruen atau tidak. Oke. Sisi terapit itu maksudnya sisinya diapit oleh 2 sudut. Sudut terapit berarti sudutnya terapit oleh 2 sisi. Ya, sisi seperti ini. HA, HA-ku itu akan sama dengan yang tanda petik ya. Tanda petik 2, garis 3, garis 1. Berdasarkan sisi-sisinya sama semua panjangnya, maka segitiga GHI dan JKL itu kongruen. Postulat yang kedua adalah SAS. Sudutnya diapit oleh 2 sisi. Ya. Sisi jadi ketahui itu SN atau MN ya. Kemudian NO. Sisinya. Berarti kita akan dapatkan kenapa kalau dia ini menjadi kongruen, karena mengikuti postulat sisi, sudut, sisi. Jadi sudutnya diapit oleh 2 sisi. Postulat yang kedua. Cara mengingatnya nanti gini. Triple S, SAS, kemudian ASA, AAS. Ya. Yang ketiga, ASA. Sisinya diapit oleh 2 sudut. ASA. Ya. Atau sudut, kalau kita bilang sudut sisi sudut kan SS semua depannya, sulit menghafalnya. Maka kita gunakan bahasa Inggris A depannya equal ya. ASA.
sudut, sisi, sudut. Postulat yang terakhir adalah AAS. AAS, sudut, sudut, sisi. Jadi sudutnya ada 2 kali yang diketahui, sudutnya sama kemudian sisi. Tidak harus diapit ya. Nah, kita langsung melihat, periksa pemahaman kalian. Kira-kira yang gambar ini mengikuti postulat apa? Ya, ada S triple S, SSSS, ada apa lagi? SAS, ada ASA, kemudian ada AAS. AAS ya. Kira-kira yang ini yang mana kira-kira? Terus sisi sudut. Apa kira-kira? SAS, sudut, sisi sudut. ASA. Sudut, sisi sudut. ASA ya. Sudut, sisi sudut. Kemudian ini triple S, sisi, enggak ya? Ini sudut. Triple A ini ya. D dengan P, P dengan U, J dengan P. Dia tidak kongruen karena tidak ada di postulat. Kalau kenapa rasa contohnya segitiga sama sisi itu sudutnya bisa sama semua 60. Tapi ukurannya bisa beda. Ada yang panjangnya 3, bisa kita juga buat 6. Besar sudutnya tetap 60. Maka triple A itu tidak kongruen, tidak memenuhi kongruen karena sisinya masih bisa berbeda meskipun sudutnya sama. Nah, yang ini kira-kira menggunakan apa nih? Kalau kita potong begini ya, kelihatan sudutnya ada 2 terus sisi. SAS itu nanti dari sisinya ada 2. AAS, sudut, sisi. Ya, kalau ini kan SAS, berarti sudutnya diapit. ASA, sisinya diapit. Kemudian ada AAS. AAS berarti sudutnya bersebelahan, sisinya tidak diapit. Itu AAS. Oke, yang ini. Kongruen apa enggak ini kira-kira? Ini kan sama dengan ini gitu ya. Kongruen tidak ini. Kira-kira kongruen ya? Tidak kongruen. Kenapa? Kalau kita putar, kan gambarnya seperti ini. Oh, berarti yang bawah sama. Caranya kemarin untuk kongruen berarti bisa kita cerminkan. Kita cerminkan berarti nanti P-nya ada di sini. O-nya tetap berada di atas. Berarti jadinya IPO. Berarti panjang LS akan sama dengan panjang IP karena ada tanda ini. Padahal sudut kaya harusnya sama dengan sudut O. Di sini yang di bawah yang sama. Maka berdasarkan letaknya, satunya sudutnya ini berhadapan, satunya bersebelahan. Maka nggak salah bentuknya. Yang ini berhadapan, ini bersebelahan, maka tidak kongruen. Berdasarkan informasi yang diberikan, sudutnya di sini, sisinya di depannya. Sedangkan yang ini sudutnya, sisinya ada di sampingnya. Sehingga letaknya nggak sama, tidak bersesuaian. Maka dia tidak kongruen. Oke. Nah, oke. Ya, pembahasannya adalah yang ini tidak kongruen karena tidak memenuhi postulat, karena triple A tidak memenuhi postulat. Yang tadi tidak sesuai kekongruenannya atau sisinya bersesuaian. Yang ini sebelah sini apa kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Postulat apa ini? Saya perbesar. Kelihatan kan? Tanggal berapa sekarang? 12. Kamu absen 12? Siapa? Eza. Kira-kira postulat apa Eza? Gambar ini. Belum ingat, teman-teman yang lain boleh punya ingat. Postulatnya apa nih? Kira-kira postulat apa?
Sebutkan kongruen. Kalau kongruen postulatnya ini. Kongruen? Bisa? Kongruen. Alasannya, postulatnya apa? SAS, betul ya? SAS, sisi, sudut, sisi. Sudutnya diapit oleh sisi. Betul, SAS. Heza, pilih nomor bebas. 1 sampai 22. Pilih 12 lagi tidak apa-apa kok. Iya, pilih 12 lagi tidak apa-apa. Pilih nomor berapa? 15. Siapa nomor 15? Arhab. Arhab. Kira-kira ini kongruen atau tidak? Kalau kongruen kenapa? Kalau tidak kenapa? Gitu aja. Kongruen atau tidak? Tidak. Oke. Boleh nunjuk angka bebas, Arhab. 20. 20 siapa? Zahir. 19 Zahir. 20 berarti apa? Tegar. Ale. Ale. Kongruen atau tidak, Ale? Ya, ini. Bangun ini kongruen tidak? Kongruen. Oke. Kenapa? Alasannya? Betul ya? Ini kongruen, Arhab ini kongruen. Alasannya? Karena sama. Kalau saya tanya postulatnya apa, kira-kira apa? Sisi, triple S ya. Ini sama dengan ini kan tandanya sama ya. Tapi sisi, triple S. Kalau triple S berarti memenuhi postulat. Maka dia kongruen. Oke. Ale. Pilih nomor bebas Ale. Berapa nih? Pilih nomor. Nomor berapa? Sebutin aja, tidak apa-apa, bebas. 8. 8 siapa? Bayu. 8 Bayu. Bayu. Ini kira-kira memenuhi postulat apa? Bayu. Kongruen atau tidak? Gitu aja. Enggak. Iya. Ini kira-kira jawabannya tidak ya? Tidak kongruen. Kenapa? Tidak memasuki ini apa postulat. Tidak memenuhi postulat. Yang ada adalah AAS, SAS, sama ASA. Kalau ASA itu diapit ya, sisinya diapit oleh sudut. Kalau SAS sudutnya diapit oleh sisi. Ini tidak ada diapit. Kalau mau mengambil AAS udah sisinya ada 2, maka dia tidak kongruen karena sudah memenuhi postulat. Jadi yang teman-teman ingat adalah postulatnya. SAS sudutnya diapit, ASA sisinya diapit. Kemudian AAS sudutnya ada 2, sisi 1 yang diketahui. Oke? Sama triple S. Kalau 2 sisi yang diketahui 1 sudut, maka bukan postulat. Maka teman-teman harus jawab tidak kongruen. Oke? Bayu pilih nomor bebas. 16. Siapa 16 itu? Rasid ya sebenarnya. Oke. Rasid. TUV sama VRT ya, kan bisa dipisah ya. Kira-kira nanti ini kongruen atau tidak? Kongruen. Oke, alasannya apa? Postulat keberapa? Postulat apa gitu ya? Betul kongruen. Alasannya apa kira-kira? Sisi bukannya, terus ada.
Apa postulatnya? Alasannya apa? Bukan itu jawab. Hah? Ya postulat apa? Pilih. Ada 4, mana yang? Asa, bukan. Jawabannya adalah AAS. Artinya sudut U, ya, sudut V sama garis yang berimpit itu, EV. Garis yang berimpit ini kalau kita bisa, EV miliknya ini juga, EV miliknya ini, maka TV sisinya panjangnya sama. Kalau kita gambarkan di sini, ya ini kongruen dengan AAS, ya. Tidak kongruen karena tidak dapat menentukan postulatnya, ya. Oke, terima kasih.